Kenapa sebagian orang bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sementara yang lain cuma bisa ikut-ikutan? Kenapa ada perusahaan kayak Google yang revolusioner, dan ada juga yang cuma bikin salinan dari yang udah ada? Kalau kamu benar-benar pengen bikin perubahan besar dan nggak sekadar ikut arus, maka kamu harus ngerti gimana caranya beralih dari zero to one. Dari nggak ada jadi ada. Buku ini bukan sekadar tentang startup, tapi tentang cara berpikir yang bikin kamu beda dari yang lain. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Hari ini kita akan membahas buku Zero to One, karya Peter Thiel, co-founder PayPal, yang ngajarin kita gimana caranya menciptakan masa depan, bukan sekadar menyalin masa lalu. 1. Tantangan di masa depan. Pernah kepikiran nggak, masa depan itu dibentuk sama apa? Banyak orang cuma sibuk ngejalanin hidup kayak air mengalir, tanpa mikirin kemana arahnya. Padahal, masa depan itu bisa dibentuk, dan buku ini ngajarin kita gimana caranya. Peter Thiel bilang, ada dua cara berkembang, horizontal dan vertikal. Horizontal itu kayak salin tempel, ngembangin hal yang udah ada, bikin versi baru dari sesuatu yang sama. Tapi vertikal, itu from zero to one, bikin sesuatu yang belum pernah ada. Itu bukan evolusi, itu revolusi. Contohnya, bayangin kalau kamu bikin toko online baru yang jualan baju, ya kamu lagi bikin salinan dari ribuan toko yang udah ada. Tapi kalau kamu nemuin cara baru jualan yang bikin orang langsung tertarik beli tanpa buka website, nah, itu inovasi. Itu zero to one. Dan inilah tantangan masa depan. Kita butuh lebih banyak orang yang bisa mikir beda, bukan cuma ikut arus. Karena masa depan nggak akan berubah kalau semua orang cuma jadi fotokopi. 2. Pelajaran dari gelembung.com. Kita balik ke tahun 1999, waktu banyak startup teknologi tumbuh kayak jamur di musim hujan. Semua orang pengen bikin internet company. Nilai saham melonjak, semua kelihatan indah, sampai akhirnya crash. .com bubble pecah, dan banyak perusahaan tumbang. Apa pelajaran pentingnya? Peter Thiel bilang, jangan asal ikut hype. Banyak orang waktu itu percaya mitos-mitos kayak harus tumbuh cepat, harus ngalahin semua pesaing, atau fokus aja ke produk dulu, nanti uangnya ngikut. Padahal, itu nggak selalu benar. Contohnya, Pets.com. Mereka bakar duit gede-gedean buat promosi dan subsidi, tapi nggak pernah mikir cara biar bisnisnya bisa bertahan. Akhirnya bangkrut. Pelajarannya, kalau kamu mau bangun sesuatu yang bertahan lama, kamu nggak cuma butuh ide keren, tapi juga fundamental yang kuat. Model bisnis jelas, pasar yang bisa ditaklukkan, dan strategi yang solid. Jangan cuma karena orang lain lari, kamu ikut lari juga, padahal belum tahu arahnya kemana. 3. Semua perusahaan hebat. Itu unik. Ini bagian yang keren banget. Thiel bilang, semua perusahaan sukses itu unik, dan mereka menemukan cara untuk memecahkan masalah dengan cara yang enggak bisa ditiru. Ini berkebalikan dari mitos bahwa sukses itu bisa disalin. Lihat aja Google. Mereka bukan cuma mesin pencari pertama, tapi mereka nemuin cara paling efisien untuk mencari informasi di internet. Mereka punya keunggulan kompetitif yang nggak bisa disamain sama pesaing. Atau lihat Tesla, nggak cuma bikin mobil listrik, tapi ngerombak industri otomotif dari ujung ke ujung. Yang bikin perusahaan besar dan bertahan lama itu bukan karena mereka ikut tren, tapi karena mereka punya monopoli. Bukan monopoli yang jahat ya, tapi keunggulan unik yang bikin mereka sulit digantikan. Jadi kalau kamu pengen bikin sesuatu yang besar, jangan mulai dari gimana cara saya bersaing, tapi mulai dari apa yang bisa saya buat yang belum ada dan nggak bisa ditiru. Fokus ke jadi berbeda, bukan ke jadi lebih baik dari yang udah ada. 4. Bahaya terlalu fokus bersaing. Pernah nggak kamu terlalu sibuk ngeliatin pesaing sampai lupa ngembangin diri sendiri? Nah, di poin ini, Thiel bilang bahwa
kompetisi itu seringkali bikin kita kehilangan arah. Alih-alih menciptakan sesuatu yang baru, kita malah fokus buat ngalahin orang lain. Til kasih contoh yang menarik. Di dunia akademik, banyak orang bersaing mati-matian buat dapat nilai paling tinggi. Tapi setelah lulus, mereka semua masuk ke jalur karier yang mirip. Sama-sama daftar di perusahaan besar, ikut ujian ini itu, dan akhirnya bersaing lagi untuk posisi yang terbatas. Terlalu banyak kompetisi bisa bikin kita stagnan. Bukannya mikir out of the box, kita malah sibuk tiru-tiruan dan rebutan tempat yang sama. Padahal, peluang terbesar datang justru saat kita bikin ruang baru, bukan rebutan ruang lama. Makanya, daripada nanya siapa yang harus saya kalahkan, coba tanya, apa yang bisa saya ciptakan yang belum ada? Inovator sejati bukan yang jago bersaing, tapi yang mampu menciptakan arena baru di mana cuma dia satu-satunya pemain. 5. Bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Banyak orang bilang, yang penting jadi yang pertama. Tapi, Thiel punya pandangan sebaliknya. Menurut dia, justru yang bisa bertahan sampai akhir itulah yang menang. First mover mungkin punya keuntungan awal, tapi last mover yang membangun kerajaan. Lihat Facebook. Mereka bukan jejaring sosial pertama. Ada Friendster, ada MySpace. Tapi Facebook belajar dari kegagalan mereka, membangun produk yang lebih stabil, lebih fokus, dan akhirnya mendominasi. Menjadi last mover berarti kamu yang menguasai pasar dengan keunggulan berkelanjutan. Kamu bikin produk atau layanan yang begitu bagus, sampai orang susah pindah ke lain hati. Jadi, bukan tentang siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling jago mempertahankan keunggulan, membangun pondasi kuat, dan terus bertumbuh. Kalau kamu bisa jadi yang terakhir berdiri, kamu nggak perlu takut sama pesaing baru lagi. 6. Sukses itu nggak cuma soal keberuntungan poin, ini cukup nampol. Thiel bilang, kita hidup di dunia yang sering ngajarin kita untuk pasrah sama nasib. Kayak seolah-olah sukses itu cuma soal hoki. Tapi bener nggak sih? Banyak orang ngelakuin hal yang sama terus-terusan sambil berharap semoga beruntung. Padahal, sukses yang beneran itu datang dari strategi, visi yang jelas, dan keputusan yang berani. Kamu bukan tiket lotre, kamu punya kendali. Coba pikirin orang-orang sukses di dunia startup. Elon Musk nggak dapat keberuntungan dari langit. Dia kerja keras, ambil risiko, dan punya visi besar yang orang lain nggak punya. Sama juga dengan Peter Thiel sendiri. Dia nggak cuma ikut arus, tapi bikin arus sendiri. Kalau kamu percaya kamu cuma tiket lotre, kamu nggak bakal ambil langkah besar. Tapi kalau kamu sadar kamu bisa bentuk masa depanmu sendiri, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Jadi mulai sekarang, ubah pola pikir. Jangan berharap keberuntungan datang, tapi rancang keberuntunganmu sendiri dengan belajar, berani beda, dan bertindak nyata. 7. Bangun bisnis dengan model yang bisa untung, bukan cuma gedean skala. Kadang kita terlalu fokus ngejar jumlah user, traffic, atau viralitas, tapi lupa bisnis itu harus bisa menghasilkan uang. Thiel bilang, kalau kamu nggak punya model bisnis yang jelas, kamu cuma bangun kesibukan, bukan perusahaan. Contohnya banyak banget. Startup teknologi yang kelihatan keren, punya jutaan user, tapi nggak ada jalan buat monetisasi. Akhirnya ambruk karena kehabisan dana. Thiel ngajarin kita buat mikir sejak awal, dari mana datangnya keuntungan. Jangan nunggu rame dulu baru mikir cara dapat duit. Produk yang hebat itu bukan cuma yang dipakai banyak orang, tapi juga yang bikin orang rela bayar. Dan jangan lupa, bisnis besar bukan cuma soal revenue, tapi margin. Kalau kamu bisa bikin produk yang unik dan punya margin tinggi, itu tandanya kamu punya kendali atas pasar. 8. Inovasi terbesar datang dari rahasia yang belum diketahui orang lain. Thiel percaya bahwa dunia ini masih penuh rahasia, tapi bukan rahasia dalam arti mistis ya, tapi ide, peluang, solusi, dan pendekatan yang belum diketahui atau belum diseriusin orang lain. Masalahnya, banyak dari kita terlalu mikir mainstream.
Kita nggak berani bertanya, apa yang saya tahu, tapi orang lain belum sadar. Padahal, disitulah letak emasnya. Contoh nyata, Google. Di saat mesin pencari lain cuma fokus tampilan atau daftar link, Google fokus ke kualitas hasil pencarian. Mereka tahu rahasia tentang bagaimana membuat algoritma yang lebih relevan. Dan hasilnya, dominasi pasar sampai sekarang. Inovator sejati itu seperti penjelajah. Mereka nyari rahasia di tempat yang belum dijelajahi, dan begitu nemu, mereka bangun bisnis dari situ. Makanya, coba kamu pikirin, ada hal apa di sekitarmu yang orang lain anggap biasa, tapi kamu lihat potensinya. Bisa jadi, itu rahasia bisnismu berikutnya. 9. Kalau mau bangun empire, pondasinya harus kuat dari awal. Kebanyakan orang excited saat udah mulai jalan. Tapi Thiel justru ngajarin, momen terpenting itu bukan pas udah gede, tapi saat masih kecil. Ibarat bangun rumah, pondasinya harus kuat dulu sebelum naik ke lantai atas. Pondasi ini bisa berupa tim awal, struktur perusahaan, perjanjian antar co-founder, budaya kerja, dan bahkan filosofi produk. Kalau dari awal udah asal-asalan, nanti pas gede bakal susah dibenerin. Contoh nyata, banyak startup yang gagal karena konflik internal, bukan karena produknya jelek, atau karena dari awal nggak jelas siapa ngapain. Jadi walau ide cemerlang, ujung-ujungnya bubar jalan. Thiel ngajak kita buat serius dari awal. Bangun tim yang solid, nilai yang jelas, dan struktur yang tahan banting. Karena pondasi yang kuat, bikin bangunanmu tahan badai. 10. Bangun tim seperti keluarga, bukan sekadar karyawan. Kata mafia di sini bukan berarti kriminal ya, tapi rasa keterikatan dan loyalitas ekstrem dalam tim. Thiel percaya bahwa startup terbaik dibangun oleh tim yang enggak cuma kerja bareng, tapi punya misi dan kepercayaan yang sama. Di PayPal, dia bangun tim yang terdiri dari orang-orang yang punya kesamaan nilai, saling percaya, dan siap berkorban buat satu sama lain. Dan hasilnya, setelah PayPal sukses, banyak dari mereka juga sukses bangun startup sendiri. Mereka disebut PayPal Mafia. Tim yang hebat bukan cuma orang-orang pintar, tapi orang-orang yang kompak, punya tujuan bersama, dan bisa saling jaga. Karena di fase awal, startup itu rapuh. Butuh chemistry yang kuat buat tahan tekanan dan tantangan. Jadi, waktu kamu mau bangun sesuatu, pikirin, siapa yang kamu ajak bareng-bareng. Apakah mereka cuma butuh kerjaan, atau benar-benar peduli sama misi yang kamu bawa? 11. Produk bagus aja nggak cukup, kalau nggak ada yang tahu. Banyak orang punya keyakinan kayak gini. Yang penting produknya bagus, nanti juga dikenal sendiri. Padahal, kenyataannya nggak sesimpel itu. Thiel bilang, produk luar biasa tetap butuh distribusi luar biasa. Kamu bisa bikin teknologi paling keren sedunia, tapi kalau nggak ada yang tahu atau ngerti gunanya, ya tetap gagal di pasar. Contohnya, Betamax versus VHS. Secara teknis Betamax lebih unggul, tapi VHS menang karena strategi distribusinya lebih kuat. Mereka gandeng lebih banyak partner, akses pasar lebih luas. Akhirnya, teknologi yang lebih inferior justru jadi standar global. Jadi, kamu harus mikir soal pemasaran, penjualan, dan komunikasi sejak awal. Siapa targetmu? Di mana mereka? Gimana kamu bisa sampai ke mereka dengan cara paling efektif? Ingat, great product doesn't sell itself. Orang harus tahu, peduli, dan akhirnya percaya. Baru deh, mereka beli. 12. Bukan tentang mesin menggantikan manusia, tapi kolaborasi yang cerdas. Di era teknologi kayak sekarang, banyak yang takut. Wah, nanti robot ambil alih semua pekerjaan. Tapi Thiel punya pandangan beda. Bukannya gantiin manusia, teknologi seharusnya bantu manusia jadi lebih hebat. Kolaborasi antara manusia dan mesin justru bisa menciptakan hasil yang lebih baik dari keduanya berdiri sendiri. Contoh nyatanya ada di dunia keuangan. Software bisa proses jutaan data keuangan lebih cepat, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan analis yang ngerti konteks, emosi pasar, dan strategi. Kombinasi ini yang bikin hasil maksimal.
Jadi, jangan takut sama teknologi. Pertanyaannya bukan, apakah teknologi bakal gantiin kita, tapi gimana kita bisa pakai teknologi buat nambah kekuatan kita. Kamu nggak harus jadi engineer buat manfaatin teknologi, tapi kamu harus cukup cerdas buat tahu teknologi mana yang bisa mempercepat langkahmu. 13. Gagalnya energi hijau, karena nggak mengerti prinsip bisnis dasar. Poin ini cukup kontroversial. Thiel bilang, industri energi hijau punya potensi besar, tapi banyak startup di sektor ini gagal karena terlalu idealis dan nggak realistis. Mereka fokus ke misi menyelamatkan dunia, tapi lupa, produk harus lebih murah, lebih efisien, dan bisa bersaing di pasar bebas. Nggak bisa cuma andalkan subsidi pemerintah atau rasa kasihan konsumen. Contohnya Solindra, startup solar panel di Amerika yang sempat digadang-gadang jadi game changer. Mereka dapat dukungan pemerintah miliaran dolar, tapi akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena produknya mahal, sulit diproduksi massal, dan nggak kompetitif secara harga. Thiel ngajarin kita untuk tetap idealis, tapi juga harus realistis. Kamu bisa bawa perubahan besar, asal tetap mengerti prinsip dasar bisnis, keunggulan produk, efisiensi, dan distribusi. 14. Pendiri hebat. Itu seringkali aneh, tapi justru itu yang bikin mereka berbeda. Thiel tutup buku ini dengan refleksi soal para pendiri hebat seperti Steve Jobs, Elon Musk, atau Mark Zuckerberg. Mereka semua punya satu kesamaan, beda dari orang kebanyakan. Mereka bisa visioner, keras kepala, bahkan kadang dianggap gila sama dunia di sekitarnya. Tapi justru karena karakter unik itu, mereka berani ngambil risiko yang enggak diambil orang lain, dan itulah yang bikin mereka sukses. Thiel menyebut ini sebagai founders paradox. Orang yang bisa bangun sesuatu dari nol seringkali punya sifat ekstrim, bisa sangat idealis, sangat fokus, atau sangat menolak kompromi. Tapi kamu nggak harus jadi seperti mereka sepenuhnya. Yang penting adalah punya visi kuat, keberanian ambil langkah beda, dan keyakinan bahwa kamu bisa bikin dunia yang lebih baik dengan caramu sendiri. Nah, setelah kita bahas 14 poin penting dari Zero to One, satu hal yang bisa kita tarik sebagai benang merah adalah inovasi sejati bukan soal meniru, tapi soal menciptakan. Kita nggak butuh lebih banyak orang yang ngikutin apa yang udah ada, kita butuh lebih banyak pemikir yang berani menciptakan sesuatu yang baru. Buku ini ngajarin kita buat ngelawan pola pikir ikut-ikutan dan berani jalan sendiri walaupun beda. Karena justru, di sanalah peluang besar biasanya bersembunyi. Mulai dari membangun bisnis, ngembangin ide, atau bahkan membentuk cara hidup. Kalau kamu mau sukses luar biasa, kamu nggak bisa cuma jadi biasa-biasa aja. Jadi, sekarang pertanyaannya, dari semua poin tadi, mana yang paling nyangkut di kamu? Atau ide gila, apa yang selama ini kamu pendam, tapi belum pernah kamu wujudin? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu dari diskusi kecil ini, muncul ide besar yang bisa mengubah hidupmu, atau bahkan mengubah dunia. Kalau kamu suka video ini, dan pengen belajar lebih banyak insight penting dari buku-buku terbaik dunia, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Tiao Menarik. Di sini, kita bareng-bareng belajar jadi lebih cerdas, lebih kaya wawasan, dan tentunya lebih menarik. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu. Cheers!